Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kali ini kita harus berbicara ke IPL, Liga Premier Inggris yang pada Sabtu sekarang ini, ya tepatnya mungkin jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, ada duel yang sangat menarik yang perlu untuk kita tunggu. Pertarungan antara dua tim papan atas yang secara kebetulan dalam persaingan yang sangat ketat, sangat sengit, dan dua-duanya hanya berselisih 1 poin. Manchester City menghadapi Liverpool. Inilah persaingan antara dua tim yang saya pikir dalam 6 musim terakhir ini terus terlihat sekali ya. Kalau musim kemarin memang tidak, karena Liverpool itu keluar dari 4 besar. Tetapi setidaknya dari 6 musim terakhir, 3-4 musim itu mereka terus bisa berada di posisi 1-2. Dan ini juga perseteruan yang sangat baik yang akan kita saksikan di antara dua arsitek, dua pelatih kepala yang cerdas dalam meracik strategi. Pep Guardiola di kubu The Citizens dan Jurgen Klopp di kubu The Reds. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Pasti bagi kedua fans fanatik akan menjagokan masing-masing klubnya. Ya, bagi mereka yang menggemari City tentunya akan berharap bahwa City akan memenangkan pertandingan, apalagi ini berlangsung di Etihad, markas mereka. Tapi Liverpool yang sedang bagus-bagusnya saat ini, bagi penggemar The Reds, Liverpool, mereka juga ingin bahwa Liverpool yang akan memenangkan pertandingan duel di pekan ke-13 ini. Baru 12 pekan, Kang, dalam musim ini. Dan City tentunya harus bisa menang di saat mereka menjamu Liverpool. Kalah, Liverpool yang akan mengambil alih ini dan akan memimpin klasemen. Di akhir pekan ini kalau bisa dilihat, selain duel antara City dan Liverpool, akan terlibat juga duel-duel lainnya yang menarik. Ya, misalnya Arsenal yang sedang ikut naik untuk bisa memepet Liverpool dan City, itu akan bertarung dengan Brentford yang duel sama klub London, yang dimana tim asuhan Arteta juga harus bisa menang. Mereka tergelincir melawan Brentford akan berbahaya, posisi mereka akan lebih jauh, apalagi kalau Liverpool bisa memenangkan laga, ya, ataupun City akan memenangkan pertandingan. Nah, klub London lainnya yang sedang baik, yaitu Tottenham Hotspur, juga pada besok nantinya, ya, itu mereka akan bertarung melawan Aston Villa. Tidak mudah, Aston Villa di peringkat kelima yang sedang menjadi kuda hitam saat ini. Jadi duel-duel yang menarik yang terjadi di IPL yang melibatkan klub-klub papan atas. Chelsea juga yang sempat bermain 4-4 dengan City, ya terlibat dalam 8 gol yang seru, ya di Stamford Bridge, akan terlibat dalam duel di St. James Park. Chelsea harus ke sana dan menghadapi Newcastle. Tidak mudah untuk mengalahkan juga tim asuhan Eddie Howe ini. Jadi bagi Pochettino sebagai arsitek Chelsea harus tetap berhati-hati, karena memungkinkan buat mereka untuk tergelincir di sana. Nah, tapi kita lihat dulu yang paling dekat adalah duel antara City serta Liverpool. Mohamed Salah saat ini sedang mengincar posisi untuk bisa naik sebagai pencetak gol terbanyak, tapi hanya berselisih 3 dengan pencetak gol terbanyak sementara di IPL yang ditempati oleh Erling Haaland. Ini striker dari Manchester City. Jadi menarik juga bahwa ada dua tim papan atas bertarung dengan dua pemain yang di garis depan sedang bersaing di posisi puncak, ya, top skor ya untuk sementara, dengan hanya berselisih 3 karena Salah sejauh ini sudah mencetak 10 gol dan 4 assist. Erling Haaland sudah mencetak itu 13 gol dengan 3 assist. Salah khususnya hanya perlu ada 2 gol kalau bisa melihat dalam pertandingan ini. 2 gol tambahan dia akan mencapai 200 gol di semua kompetisi bersama dengan Liverpool. Jadi dia juga sedang mengincar gol-gol di Etihad, namun tidak mudah. Ya, walaupun Salah saya pikir dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi bertarung dengan City selalu bisa membuat gol, ya. Nah, kita harus ingat juga bahwa Liverpool terakhir mereka tumbang di Etihad dengan 4-1 pada mungkin Maret tahun ini, dan bukan mustahil juga bahwa mereka juga bisa kalah dengan skor yang telak ketika mereka datang ke Etihad. Terakhir mereka bisa menang itu tahun lalu kalau nggak salah ya, atas Manchester City, tapi itu ketika di kandang dengan 1-0, termasuk di Piala FA ya mereka bisa menang, di Community Shield juga bisa menang dengan 3-1. Tapi tahun ini mereka harus bisa mengalahkan Manchester City jika
mereka bisa mengambil alih posisi ada di atas 3 poin yang menjadi harga mati buat mereka. Nah, pertahanan City, pertahanan yang saya pikir sangat kuat. Mereka jarang kalah untuk bermain di kandang mereka. Ini sebagai suatu kebanggaan. Mereka tidak boleh siapapun yang akan ke sana, datang ke Etihad, tentunya akan pulang dengan kekecewaan. Dan itu yang akan dilakukan oleh Pep Guardiola dan tim asuhannya. Nah, kalau kita lihat dengan materi starting 11 yang ada di tim The Citizens ini, Pep tetap akan mengandalkan Ederson. Walaupun agak diragukan, tapi Ederson Moraes akan bermain di bawah Mister. Tinggal di belakang siapa yang akan, banyak opsi akan dilakukan oleh Pep dalam duel menghadapi Liverpool. Mungkin saja Kyle Walker akan bermain. Kalau bermain katakan dengan 4 pemain belakang secara flat, dia akan menempatkan menggeser Gvardiol bermain agak ke kiri, Kyle Walker di kanan, kemudian Ruben Dias bermain bersama dengan Akanji. Jadi 2 back tengah, walaupun tetap bersama, Akanji juga bisa sebagai gelandang bertahan. Nah, dengan ketidakadaan John Stones yang diragukan masih cedera, ini yang mendorong bahwa Akanji akan mendapat tempat utama bersama dengan Dias. Nah, kalau bermain dengan 4-3-3, karena selalu mengusung dengan pola bermain ofensif terbuka bagi Pep, dia akan menempatkan Rodri sebagai pemain jantung di posisi gelandang bertahan. Mungkin saja akan dibantu oleh Bernardo Silva dan Phil Foden. Kalau bermain dengan 3 pemain seperti ini ya. Sebenarnya mereka punya Matheus Nunes, tapi masih diragukan, masih bermasalah Nunes. Sehingga 3 nama ini yang saya sebut. Ya. Silva, Rodri, dan Foden yang akan ditampilkan. Di depan, selain ada Erling Haaland, mereka punya Jeremy Doku yang sedang bagus. Ya, sejauh 2 gol dan 5 assist yang dibuat oleh Doku. Pemain yang sedang naik dalam tren yang bagus. Dia bermain dari sisi flank, agak melebar. Kemudian akan membantu juga dengan Julian Alvarez yang ada di sana. Jadi hati-hati saya pikir bagi pertahanan Liverpool juga. Dengan 3 pemainnya ada di depan ya. Doku, Erling Haaland sudah pasti. Walaupun juga masih sempat diragukan karena ketika dia memperkuat tim nasional Norwegia menghadapi Kepulauan Faroe ya. Itu dia agak bermasalah. Dan dalam beberapa hari terakhir latihan juga dia dikatakan oleh Pep kurang begitu bugar. Namun tetap saya rasa Haaland akan menjadi kekuatan yang akan diandalkan oleh Pep di lini serang Manchester City di samping Julian Alvarez dan Doku. Rodri akan sangat kuat untuk bisa membantu bersama dengan Foden dan Bernardo Silva. Jadi kalau bisa dilihat bahwa ini tetap mengerikan ya komposisi pemain-pemain yang ada di Manchester City. Nah, kita coba lihat ini pertarungan dengan Liverpool. Liverpool dengan Ali Baker pasti akan dibawa Mister. Trent akan ada di kanan, Tsimikas tetap mengisi posisi dari Robo yang masih cedera. Tsimikas ada di kiri. Joe Matip dan Van Dijk akan bermain di 2 back. Mungkin saja ini akan sama 4-3-3 versus 4-3-3 karena Klopp juga akan mengusung hal yang sama dengan 4-3-3-nya. Kemudian di tengah ini ada Maka ya, McAllister, kemudian ada Szoboszlai yang juga sedang baik bersama dengan Hongaria juga dia oke. Dan satu lagi Ryan Gravenberch. Inilah 3 gelandang yang akan bertarung dengan Rodri, Silva, dan Foden. Itu yang sangat kita nantikan dalam duel tim papan atas ini. Nah, di lini depan, ini Klopp akan memutar otak. Siapa yang akan mainkan dulu? Kalau Mohamed Salah, saya pikir oke. Satu tempat Mohamed Salah. Tinggal dikira apakah Luis Diaz akan dimainkan lebih awal atau Diogo Jota. Jota saya pikir ya akan mendapat kesempatan. Dan ada Darwin Núñez yang bisa dimainkan juga. Ya, untuk di awal karena ini kombinasi Núñez dan Salah sedang bagus-bagusnya bersama dengan Liverpool, atau Núñez tampil sebagai super sub misalnya dengan Luis Diaz yang tampil duluan bersama dengan Jota. Ini kan bisa alternatif walaupun mereka masih punya Cody Gakpo. Karena kalau juga melihat dengan lini serang Liverpool agak menakutkan juga. Kalau di kualifikasi Piala Dunia kemarin, wah ini bahaya mereka ya, tampil dengan sangat bagus apalagi di lini serang. Salah ketika bermain dengan Djibouti dan Sierra Leone ya, di zona Afrika dia bisa membuat 4 gol jauh ini. Jadi bagus. Diogo Jota ya ada asis-asis yang terbagus bersama dengan Portugal. Gakpo bisa membuat gol dengan Belanda, apalagi dengan Darwin Núñez ketika memperkuat Uruguay selalu bisa membuat gol, apalagi ketika melawan Argentina ya bagus, melawan Bolivia. Sehingga Klopp ini punya opsi banyak untuk bisa menempatkan pemain di depan. Ya katakan Jota yang bermain duluan bersama dengan Núñez atau dengan Salah. Ini juga harus hati-hati bagi Ruben Dias dan Akanji, Walker dan Gvardiol di lini belakang Manchester City. Jadi ini akan terjadi, saya lihat ini jual beli serangan di antara 2 tim ya yang akan bertarung, dan bukan tidak mungkin akan lebih dari 2 gol yang akan lahir kalau bisa melihat pertarungan dengan sistem terbuka yang akan dikembangkan oleh Manchester City dan Liverpool, karena dua-duanya ingin memenangkan laga.
Seandainya pun kalau memilih misalnya untuk imbang katakan, kemudian Arsenal menang berbahaya, atau dengan Spurs bisa memenangkan laga, ini bisa bagaimana tergusur mereka di atas. Makanya saya pikir ini mereka tidak akan memilih, apalagi City ya sebagai tuan rumah, tidak akan memilih untuk bermain imbang dengan Liverpool. City ingin menang di kandang mereka. Mereka ingin dapat 3 poin. Sebaliknya juga Liverpool juga akan habis-habisan ya, dengan kondisi mereka sejauh ini baru 1 kali kalah dan ini mereka lagi dalam posisi yang baik. Mereka juga ingin mencuri kemenangan di Etihad ya. Tidak mudah memang bagi Liverpool ya, tetapi juga tidak mudah bagi Manchester City kalau bicara pada musim ini kalau Liverpool sedang baik. Kuncinya siapapun yang mencetak gol di awal ini akan sangat menentukan juga untuk memotivasi mereka meraih 3 poin penting dalam duel tim papan atas. Kita akan tunggu dalam pertarungan nanti malam di Etihad. Siapa yang akan memenangkan laga? Apakah Pep dengan The Citizens-nya atau Klopp dengan The Reds? Ya, bersama dengan saya, Bung Ropan. Ciao.